bersungguh-sungguh membantu dan memberikan fasilitas kepada MPTT untuk tempat belajar anak-anak kita dan juga daripada orang-orang tua. Semoga Allah balas dengan balasan yang setimpal nantinya. Dan juga kepada donatur untuk anak-anak yatim, terutama sekali wali kota, semoga Allah berkahi rezekinya dan dilipat gandakan rezekinya. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada segenap OKP, mahasiswa, para kadang, para khidmat, seluruh panitia yang telah menyukseskan acara pada malam ini. Semoga jerih payah yang kita korbankan menjadi amalan kita di negeri akhirat. Semoga yang terakhir harapan kita dengan keberkahan Rabbi kita. Marilah kita bersama dunia bersama Rabbi tercinta. Semoga kita nanti juga akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil mahsyar bersama Rabbi kita tercinta. Amin ya rabbal alamin. Kasih sayang seorang Rabbi tiada batasnya. Maka mari kita bersungguh-sungguh ikuti beliau, patuhi beliau. Semoga kita diselamatkan oleh Allah dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Tengku Idrus yang telah menyampaikan laporan panitia yang mewakili Wali Kota MPTT Aceh Barat. Selanjutnya, santunan anak yatim yang akan diserahkan oleh Abi Sahal Tastariwali selaku Ketua Umum MPTTI Indonesia. Kepada Abi Sahal dipersilahkan dengan segala kemuliaan. Kepada anak-anak mohon turun dan berdiri di depan pentas. Ini simbolis saja. Terima kasih kita ucapkan kepada Abi Sahal yang telah memberikan santunan kepada anak yatim. Selanjutnya, arahan dan nasihat yang akan disampaikan oleh Bupati Aceh Barat, Bapak Ramli MS. Kepada Bapak Ramli dipersilahkan dengan segala kemuliaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim.
Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahu azim. Puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kepada Allah SWT. Allah telah memberikan rahmat dan karunia kepada bersama pada malam yang berbahagia ini. Kita bisa hadir di sini di hadapan Masjid Agung, juga di balai pengkajian Tauhid Tasawuf, karena kami ikuti atau mengangkat kembali ajaran kesucian di bumi umat ini. Ini adalah rahmat Allah yang patut kita salawat dan salam. Masalah kita ucapkan sebanyak-banyaknya kepada Rasulullah, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga dan para sahabat-sahabat beliau, kepada para ulama-ulama Allah yang telah berhasil mendidik kita, membimbing kita daripada alam jahiliyah kepada alam Islam, ya, berilmu pengetahuan serta akhlak mulia seperti kerasakan para sahabat berkenan. Yang sangat kami muliakan yaitu guru rohani kita bersama yang ada di hadapan kita, yaitu Abu Amran Wali Al-Khalidi sebagai guru besar Tauhid Tasawuf Al-Asyafi'iyah yang sangat kami muliakan, berserta Umi dan keluarga besar Abu semuanya. Kemudian unsur Forkopimda Kabupaten Jember, Sekda, para asisten, kepala dinas perantau kantor, para imam, para camat, para ibu mukim, para kecil, para kaum-kaum seluruh Aceh Barat yang sudah hadir pada tempat ini yang kami hormati, yang sangat kami cintai dan memuliakan seluruh pengurus NPTT Bank Sigom Aceh yang kadung tekadno, yang sangat kamu banggakan dan kamu muliakan. Seterusnya anak-anak kami daripada Persatuan Anak-anak Indonesia, juga OKP dan kepada seluruh pecinta Tauhid Tasawuf, hadirin hadirat yang sangat disayang Allah, yang saya cintai dan saya banggakan, teristimewa kepada seluruh panitia pelaksana. Hadirin yang berbahagia, tahun 1986 saya diangkat menjadi Khalifah Suluk di Danang. Sebelum itu saya selalu berdoa kepada Allah, ya Allah, masukkanlah saya ke dalam golongan Islam yang Engkau ridhai, ya Allah. Setiap sholat, setiap saya berdoa, tidak putus itu selalu saya lakukan. Ketika saya menjadi Bupati Aceh Barat, ketemulah dengan Abu, sehingga saya menikmati dan menghayati penjelasan ketauhidan itu, sehingga sampai saat ini saya tidak teralihkan dengan ajaran yang beliau sampaikan kepada saya. Ini adalah merupakan satu atau titik kebenaran yang saya anggap bahwa inilah yang benar penjelasan tentang ketauhidan itu. Maka sampai saat ini saya terus mengikuti dan saya terus mendalami apa yang disampaikan oleh Abu, terus saya kerjakan, terus saya lakukan. Karena ketauhidan inilah merupakan
amalan-amalan kita, cara menghadapkan kita kepada Allah SWT. Ini selalu saya sampaikan kepada seluruh aparat Pemda, sampai ke KU-KU, sampai ke kecil-kecil. Dan insya Allah di Melati, Aceh Barat, setiap malam ada sekurang-kurangnya 15 desa yang selalu melakukan zikir seribai dan ratib seribai dan majlis taklim tauhid tasawuf di seluruh pelosok Aceh Barat. Alhamdulillah, saya lihat tenaga pengangguran berkurang di Aceh Barat 1,8%. Kemudian surplus padi dulu nggak pernah terjadi di Aceh Barat, sampai 185.000 ton lebih padi saja, lebih tajuk. Dan berapa uring yang tajuk beras gratis, urang itu menegak ini menandakan sebuah kesempurnaan, karena semua hati-hati rakyat Aceh Barat sudah selalu dalam zikir kepada Allah, selalu ingat kepada Allah. Inilah sedikit yang saya sampaikan. Mudah-mudahan Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian bisa mengambil iktibar dari cerita saya ini, karena memang panggilan Allah seharusnya bukan datang saat ke tauhid tasawuf untuk mencari sebuah sensasi, tapi hanya mencari sebuah ilahi antal maqsudi wal ghafal matlub. Nyantunya Nabi sekalian, mungkin tantangan demi tantangan yang kita hadapi, alhamdulillah terselesaikan semuanya, karena semuanya adalah kita kembalikan kepada Allah. Karena perasaan orang-orang tauhid tasawuf semuanya merdeka, tidak takut pada siapapun, hanya takut pada Allah. Itu tidak takut pada siapapun. Selanjutnya kita Wabi Abu sudah memberikan satu mobil operasional, mobil bus, kemudian mobil operasional bus. Gabungan Balai Radiator dan Gabungan Adventure dengan ini berikrar. Ikuti kata-kata kami. 1. Kami siap mendukung ajaran kesufian di Bumi Aceh, khususnya Aceh Barat. 2. Kami siap mengawal dan mensiarkan ajaran tauhid tasawuf dan tauhid sufi di Aceh Barat. 3. Kami siap membela ajaran yang dibawa oleh Abiyah, karena kami tahu ajaran yang hak yang dibawa oleh ulama-ulama terdahulu. Sekian, terima kasih. Kepada seluruh pemuda, pelajar dan mahasiswa untuk dapat mengambil tempatnya kembali. Selanjutnya, penyerahan piagam penghargaan diberikan oleh Gabungan OKP Ormas Paguyuban dan Pelajar Mahasiswa kepada Haji Rali NS selaku Bupati Aceh Barat yang telah mendukung dan membantu ajaran kesufian di negeri Aceh. Kepada Bapak Bupati Aceh Barat dipersilakan untuk menempati tempatnya telah disediakan.
Selanjutnya, penyerahan piagam penghargaan diberikan oleh Gabungan OKP Ormas Paguyuban Pelajar dan Mahasiswa kepada Abuya Syekh Haji Amran Wali Al-Khalidi selaku pimpinan Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf Asia Tenggara yang telah mengangkat kembali ajaran kesufian di negeri Aceh. Diserahkan oleh Ketua Himpunan Mahasiswa Islam Aceh Barat, Jumaidi. Kepada Abuya dipersilakan. Selanjutnya, piagam penghargaan diberikan kepada Abuya Syekh Haji Amran Wali Al-Khalidi yang telah peduli kepada kami dan telah membimbing zahir dan batin kami sehingga kami menjadi orang yang benar, diserahkan oleh Ketua GAPI Gabungan Pedagang Ikan. Selanjutnya, piagam penghargaan diberikan kepada Abuya Syekh Haji Amran Wali Al-Khalidi yang telah mengangkat kembali ajaran kesufian di negeri Aceh, yang diberikan oleh Ketua Umum Kawai Adventure. Selanjutnya, diulangi piagam penghargaan yang diberikan oleh Kawai Adventure kepada Abuya Syekh Haji Amran Wali Al-Khalidi yang telah mengangkat kembali ajaran kesufian di negeri Aceh. Selanjutnya, piagam penghargaan yang diberikan oleh Jamaah Balai Radiator kepada Abuya Syekh Haji Amran Wali Al-Khalidi yang telah peduli kepada kami dan telah membimbing zahir dan batin kami sehingga kami menjadi orang yang benar. Terima kasih kita ucapkan kepada Abuya dan kepada Abuya dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya, pembacaan makalah Abuya yang akan dibacakan oleh Abi Sahal Tastariwali selaku Ketua Umum MPTTI Indonesia. Kepada Abi Sahal dipersilahkan dengan segala kemuliaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dengan sama-sama kita muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayah rohani kita Abuya bersama dengan keluarga dan rombongan yang telah dapat juga hadir di hadapan kita, di tengah-tengah kita. Sama-sama kita hormati Bapak Bupati Aceh Barat Haji Ramli MS beserta segenap unsur Forkopimda
yang kami hormati Ketua MPU Aceh Barat, yang kami hormati kepada seluruh para alim ulama, abu-abu, para pimpinan pondok pesantren, para pimpinan organisasi kemasyarakatan, organisasi Islam dan lainnya yang telah berhadir. Yang kami hormati anggota DPR yang hadir dari berbagai kota, ada dari Aceh Singkil, Bapak Juli Hadir, ada anggota DPR dari Aceh Barat Daya, ada juga yang hadir dari Gayo Luwes dan dari daerah-daerah yang lainnya. Yang kami hormati kepada seluruh wali-wali Nangro Tauhid Tasawuf, para gubernur Tauhid Tasawuf, pakar-pakar, para dewan guru, para pecinta, para pejuang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kepada adik-adik mahasiswa dan OKP-OKP yang tergabung dalam kepanitiaan acara ini. Marilah sama-sama sebagai materi kita pada malam yang berbahagia ini, untuk sama-sama kita dengarkan dan kita hayati. Materi yang pertama, makalah yang berjudul Tujuan Hidup. Sebagaimana dimaklumi bahwa kita diciptakan oleh Allah untuk menjadi hambanya, sesuai dengan firman Allah di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk menyembahku. Baik manusia biasa, baik itu pemerintah, baik itu ulama, dan juga mahasiswa, semuanya menyembah Allah. Kita semua tidak terkecuali diciptakan untuk menjadi hamba Allah. Makanya kita harus mengetahui dan mengenal diri kita, yang bahwa diri kita ini sewaktu-waktu akan fana, akan hilang, tidak kekal. Kita semua akan kembali kepada Allah pencipta sekalian alam. Oleh karena itu, keseluruhan kita harus bangun untuk Allah, sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran. Innama u'idukum biwahidah an taqumu lillah. Hanya saja aku ajarkan kamu dengan yang satu, yaitu bangun untuk Allah. Para hadirin hadirat yang dirahmati Allah, kita harus tahu, harus dapat mempergunakan hidup di dunia ini untuk mencintai Allah dan Rasul, serta bermakrifat dengan keduanya, dan juga mematuhi hukum, yaitu menjunjung tinggi perintah dan larangan, serta kita dapat hidup saling sayang menyayangi antara satu dengan yang lain, sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran. Turibat alaihi mudillatu aynama tufiku illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Dijadikan ke atas mereka kehinaan di mana mereka berada, melainkan dengan membuat hubungan baik dengan Allah dan membuat hubungan baik dengan manusia. Bila mana kita dapat berpegang dengan Allah di dalam meniti kehidupan, maka Allah akan senantiasa membantu kita dan menunjuki kita jalan yang hak di dalam menjalani kehidupan ini. Ketahuilah bahwa ajaran-ajaran yang seperti ini adanya di dalam Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf Indonesia, disingkat dengan MPTTI, yang mana ajaran ini kurang diminati dan juga kurang dipelajari oleh umat Islam pada umumnya, dan juga bagi para pemuda, baik itu di pesantren maupun di kampus atau di perguruan tinggi. Banyak kita lihat di lapangan, mereka hanya senantiasa berusaha
untuk memperbaiki kehidupan duniawi mereka dan cinta dunia dengan latar belakang pendidikan dan pengetahuan yang mereka miliki, baik itu dari kampus maupun dari pesantren. Makanya terjadilah kekufuran, terjadilah kefasikan dan kemaksiatan di dalam masyarakat kita. Allah murka kepada kita sehingga kita tidak merasa aman, kurang mendapatkan kemakmuran dan kesejahteraan dalam negeri yang kita cintai ini. Demikianlah bahwa dengan adanya pergerakan Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf Indonesia untuk dapat merubah dan memperbaiki umat dalam menata kehidupan yang lebih baik, baik untuk para pemuda, mahasiswa, pemerintah, ulama, dan rakyat biasa yang ada di negara yang kita cintai ini. Para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makalah berikutnya, materi kita yang kedua yang berjudul dengan hakikat. Hakikat kebanyakan daripada ulama-ulama kita di Aceh, baik sebagai pimpinan pesantren, baik sebagai alumni pesantren, dan juga di pemerintahan, MPU, dan lainnya, kurang memahami mengenai dengan hakikat. Hakikat adalah ajaran tasawuf dan kesufian yang didasarkan kepada ihsan, untuk tidak terlihat wujud diri kita dan wujud selain Allah di dalam batin si hamba. Kebanyakan mereka hanya memahami hakikat dengan dasar akidah atau keimanan, dengan meyakini bahwa sesuatu yang lahir pada ikhtiar hamba, lahir dari hamba, batinnya dari Allah, hakikatnya dari Allah. Mereka tidak paham mengenai hakikat tasawuf dan kesufian, yaitu hilang wujud hamba dan wujud lainnya di dalam wujud Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin sekalian yang dirahmati Allah, hakikat didasarkan akidah. Kita belum dapat dekat dengan Allah untuk mendapatkan kasih sayangnya dan membawa kepada susah di dalam menghadapi kehidupan. Seolah-olah kehidupan ini masih dalam usaha kita, belum dapat sepenuhnya kita mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang berhakikat dengan dasar ajaran tasawuf dan kesufian, mereka ini telah dapat merdeka daripada alam dan segala urusannya itu dibantu oleh Allah dalam kehidupan dunia dan akhirat. Maka baginya tidak sulit dalam menghadapi kehidupan. Allah mudahkan seluruh keperluan dari hidup ini, diperlihatkan, diperhatikan, dan dibantu oleh Allah. Dia dapat gaul yang baik, bermakrifat dengan iman yang kamil, yaitu tauhid hakiki, tidak ada kesyirikan di dalam batinnya. Para hadirin yang dirahmati Allah, maka oleh karena itu ajaran tauhid tasawuf dan kesufian ini perlu diangkat di mana-mana untuk memudahkan manusia dalam mengalami kehidupan di muka bumi ini. Ulama-ulama kita hanya memahami akidah dengan dasar iman, hakikat di dalam beribadah. Mereka tidak mengerti hakikat dalam ilmu bertasawufan dalam dasar ihsan. Maka baik ulama dan masyarakat yang tidak memahami hakikat dalam dasar ihsan, hidupnya sama seperti cacing dalam kepanasan terik matahari. Para hadirin yang dirahmati Allah, maka oleh karena itu
jangan dipertentangkan akidah dan kesufian. Sebab akidah berdasarkan iman, hakikat dan kesufian berdasarkan ihsan. Maka rukun agama terdiri daripada iman, Islam, dan ihsan. Pada awal kita beriman, berakidah, kemudian kita patuh menjunjung tinggi perintah dan larangan, dan kita dapat bermusyahadah, yaitu menyaksikan keberadaan Allah dengan dasar ihsan, agar zahir Allah pada diri kita, baik dalam kita beribadah, bermuamalah, dan gaul antara sesama. Apakah Anda dapat memahami isi makalah ini? Kalau belum, tanyakan kepada Abah Pembinaan Wali Nangro Abiyah. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Abi Sahal Tastariwali yang telah membacakan makalah Abiyah. Selanjutnya, problema ajaran tasawuf dan kesufian di Aceh yang akan disampaikan oleh Abiyah. Kepada Abiyah dipersilahkan dengan segala. Selanjutnya, langsung kita masuk kepada mubahasah yang akan dipandu langsung oleh Abi Syukri Pango. Kepada Abi Syukri dipersilahkan dengan segala kemuliaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang sama-sama kita cintai dan sekaligus ucapan ribuan terima kasih kepada Abiyah yang telah mengangkat kembali ajaran tauhid tasawuf dan ajaran kesufian yang sangat penting ini. Penghormatan juga kita berikan kepada orang tua kita, Bapak Bupati Aceh Barat dengan seluruh jajarannya. Yang kita muliakan juga Bapak Sekda, Ketua dan seluruh anggota DPRK Aceh Barat, dan juga Ketua MPU, para alim ulama khususnya di wilayah Aceh Barat tercinta ini. Juga hadir tamu-tamu kita, anggota DPRK dari Aceh Singkil dan Gayolus yang kita muliakan, dan yang kita hormati seluruh keluarga besar Abiyah, putra putri Abiyah yang selalu bersama dalam perjuangan yang mulia ini. Penghormatan pada para wali nangro Bansigong Aceh, khususnya wali nangro di wilayah Aceh Barat ini, juga wali kota MPTT Aceh Barat, para guru-guru majelis tauhid tasawuf, dan juga yang datang dari berbagai kabupaten yang ada di Aceh, juga ketua-ketua Ratib Seribe, presiden, dan seluruh mahasiswa yang telah hadir, bahkan sudah ikut berikrar untuk setia bersama dalam perjuangan ini. Kita hormati juga seluruh khadam umat yang mengawal dan membantu pengajian di mana-mana, khususnya pada hari ini, dan seluruh para undangan dan seluruh Bapak Ibu pencinta tauhid tasawuf dan pencinta tauhid sufi yang telah hadir pada malam ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah,
Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terima kasih, ribuan terima kasih kita ucapkan kepada Abuya yang begitu gigih dan begitu setia dengan berbagai rintangan dan halangan mengangkat kembali ajaran tauhid tasawuf dan tauhid sufi yang sangat penting ini. Sebagaimana kita tahu, dengan tauhid inilah kesyirikan batin akan hilang dari batin kita. Dan juga terima kasih kepada Bapak Bupati yang telah memberikan nama sekaligus membangun gapura di Kota Melabuh ini. Luar biasa sekali. Kota Melabuh adalah kota tauhid sufi, sehingga nama tauhid sufi itu berkat kota yang mulia ini semakin diketahui dan semakin harum dan semakin ingin diketahui oleh masyarakat, khususnya masyarakat Aceh dan Nusantara pada umumnya, bahkan belahan dunia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, para ulama sufi, khususnya Abuya, kita selalu menyampaikan bahwa tentang ajaran-ajaran Islam, khususnya ajaran ihsan yang merupakan dasar daripada ajaran ini. Kita tahu Islam terdiri daripada iman, Islam, dan ihsan. Ketiga itulah baru agama itu menjadi sempurna, dan tidak akan sempurna hanya dengan iman dan Islam tanpa ada ihsan di dalamnya. Maka kita mendengar bahwa ada istilah tauhid Allah, dan dari penjelasan Abuya, dari penjelasan para ulama-ulama lain, ulama-ulama sufi besar sebelumnya, bahwa akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah berada pada martabat dasar di dalam pembahagian tauhid ini. Dan dengan ketauhidan itu sah iman kita, tetapi iman kita belum sempurna, melainkan baru mulai bagus dengan tauhid tasawuf dan tauhid sufi. Dari penjelasan yang disampaikan oleh Abuya bahwa ketiga tauhid ini ke semua tingkatan-tingkatannya mesti dan wajib dipahami, karena semua ada faedahnya. Tingkat pertama ada faedahnya, dan itu tidak ada pada tingkat kedua. Ada faedah pada tingkat kedua, dan itu tidak ada pada tingkat ketiga. Puncak tauhid adalah pada tauhid sufi atau pada tauhid irfani. Tetapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahwa sebagian kita, sebagian masyarakat kita, ada yang belum dapat memahami. Penyebabnya di antara lain adalah malas mengkaji dan tidak ingin mengetahui, sehingga kabur apa itu tauhid tasawuf, apa tauhid sufi. Bahkan masih ada masyarakat belum tahu apa itu akidah. Tauhid tasawuf dan tauhid sufi juga masih kabur bagi sebagian orang dan tidak dipahami makna yang sesungguhnya. Bahkan sehingga mereka membantah, bahkan sebagian orang menuduh sesat malah. Itu berawal daripada tidak mengerti. Karena itu penting sekali saya selalu menyampaikan bahwa jak beduk kalau beduk beragama itu penting sekali, baik dalam berita-berita yang lain, terutama berita-berita yang amat penting menyangkut seperti ketauhidan yang diangkat oleh guru kita Abuya yang tercinta. Karena itu Bapak Ibu,
Kita juga berterima kasih kepada Abu ya bahwa akhir-akhir ini mubahasah diadakan di mana-mana. Itu bukti bahwa MPTT tidak ada menutupi ajarannya dan mengajar dan disampaikan seperti ini, bukan di gubuk-gubuk batu-batu belang, tidak, tetapi secara terbuka, tidak ada yang ditutupi. Itu sangat nyata kita lihat. Bahkan Abuya membuat mubahasa di berbagai kabupaten yang ada di Aceh, bahkan muzakarah internasional, dan mungkin nanti juga ada muzakarah internasional dibuat di Aceh Barat yang tercinta ini. Karena itu Bapak Ibu, kepada seluruh hadirin pada malam ini diminta, baik itu mewakili tokoh-tokoh pemerintahan, artinya orang-orang pemerintah, juga mewakili para ulama dan pimpinan daerah, mewakili tokoh masyarakat, mahasiswa, dan rakyat biasa. 5 orang: pemerintah, ulama, tokoh masyarakat, mahasiswa, dan rakyat, untuk memberikan pertanyaan apa saja khususnya menyangkut dengan tauhid tasawuf dan tauhid sufi ini kepada Abuya. Mudah-mudahan Abuya selalu diberikan kesehatan dan panjang umur untuk terus bisa memberikan pemahaman ilmu-ilmu dan juga memberi jawaban-jawaban kepada kita semua. Kepada para jamaah yang bisa mewakili 5 ini untuk memberikan pertanyaan kepada Abuya, dipersilakan. Pertama dari kalangan pemerintah, dipersilakan. Oh, Pak Yuliarti, ini wali kota anggota DPRK dari Aceh Sikil yang selalu hadir, bahkan mendukung, baru-baru ini mendirikan Gapura Tauhid Tasawuf di Aceh Sikil bersama kawan-kawan di sana. Pada Bapak, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Saya memperkenalkan diri, yang saya muliakan, yang saya cintai, yang kita cintai bersama, Abuya beserta umi dan inya dan seluruh keluarganya. Yang kami hormati Bapak Bupati beserta seluruh unsur Forkopimda yang hadir, para guru-guru kami, orang-orang tua kami, ulama. Yang kami hormati seluruh jamaah yang tidak mungkin kami sebutkan satu persatu, namun tidaklah mengurangi rasa hormat kami. Perkenalkan, nama saya Yuli Hardin, panggilan sehari-hari Yuli. Saya anggota DPR dari Sikil yang hadir pada acara ini. Memang ini khusus saya sempatkan untuk hadir di acara ini dan rangka melihat kecintaan masyarakat Aceh Barat terhadap ajaran tasawuf dan kesufian yang dibawa oleh Abuya yang kita cintai. Pada kesempatan ini Abuya mempersilahkan kepada saya untuk mewakili dari unsur pemerintah, walaupun ini adalah wilayah pemerintahan Aceh Barat, tetapi paling tidak ini mewakili dari unsur DPR ini. Sebetulnya ini dalam hal bertanya ini agak sulit juga, tetapi karena ini sudah disampaikan oleh Abuya, mungkin ini untuk pertanyaan ini untuk kita bersama. Abuya yang kami sayangi, yang kami cintai, pada kesempatan ini Abuya sudah menyampaikan 2 makalah. Pertama tentang tujuan hidup
dan satu lagi tentang hakikat. Yang menjadi pertanyaan kami, bagaimana hakikat ini bisa membawa hidup kita bahagia di dunia dan juga bahagia di akhirat. Tadi Bupati Bapak Ramli NS menyampaikan tadi bahwasanya pada akhir-akhir ini hasil panen padi sudah melimpah ruah, surplus dari biasanya. Jadi Abuya, apakah ada hubungan antara ajaran kesucian ini dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat di suatu daerah? Ini yang bisa kami tanyakan Abuya. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang tepat. Sekian dan demikian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Gilyardin dari Sikil yang memberikan pertanyaan tentang pemahaman hakikat dan bagaimana hakikat itu bisa membawa kita kebahagiaan dunia dan akhirat. Pertanyaan jawab lanjutan, apakah ada hubungan kesejahteraan masyarakat, suburnya padi di Aceh Barat dengan Ratib Sribet atau Sufi yang berkembang di Aceh Barat? Pertanyaan yang sangat bagus sekali dari disampaikan oleh Bapak Gilyardin dari sini. Terima kasih. Yang kedua, mungkin dari Deus saja. Iya, dari ulama, dari pimpinan pesantren bisa juga memberikan pertanyaan kepada Abuya, ketua muda, pada yang mulia di pesantren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Abuya sebagai orang tua untuk sebuah pertanyaan. Mudah-mudahan Abuya selalu sehat, melindungi Kanyo dan Kanyo bisa mengambil ilmu-ilmu dari Abuya. Abuya, Bapak Bupati yang ulun Tuhan muliakan, sebenarnya ulun Tuhan anak asingli dengan MPTT. Oh, mengidak Abuya, berkali melipur Abuya. Tuh, kali Sulawesi Paliko. Nah, ulun Tuhan saja Abuya. Cuma karena mengingat nyawa permintaan guru ulun Tuhan, ulun merasa anak ketanyong ya Pak. Nah, jadi kalau ya lun bacut mantong nyokong pertanyaan cuma sebagai saran. Kalau ilmu yang dibawakan oleh Abuya nyoki memang masa Rasulullah karena ilmunya. Cuma bacut yang ulun kalau karena ditanya di sini di mana-mana baik di Sulawesi dan Tuan Kalem dan di seluruh Nusantara, masyarakat punya semangat animo untuk mengikuti ajaran kesuciannya sangat luar biasa. Maka di Singapura ulun harapkan, karena di dalam syariat mukhalafah bercampur laki-laki dan perempuan itu memang sudah jelas. Nah, jadi oleh karenanya nyoku manajemen ditanya, nyoku ditanya tidak sesuai dengan Bapak bertibukan, ditanya minta pahala Allah. Bertempat itu tidak merumpok dosa. Maka oleh karenanya ulun nyoku yang bisa ulun sampaikan untuk
MPDT ini semakin dikenal di seluruh dunia. Jadi manajemennya kita secara pribadi mungkin para penitia hari itu kita truk bak kadu kita bak pakaian kita bak wangi-wangian kita karena di dalam hukum nyontek bertentangan dengan hukum yang memang dipermasalahkan oleh sebagian ulun-ulun lain. Maka oleh karenanya ulun tuan Abuya ada pertanyaan malamnya. Nah, cuma mentang yang harapan ulun tuan kepada panitia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih pada Ketua Muda guru kita yang telah memberikan sarannya. Mungkin bagus juga untuk kemaslahatan kita semua bahwa untuk menjaga batas-batas agama sehingga tidak boleh bercampur baur, juga menjaga pakaian-pakaian supaya sesuai dengan syariat Islam yang tercinta. Selanjutnya ada yang tunjuk tangan Bukhari dari ulama sudah, dari tokoh masyarakat Bukhari dari mahasiswa. Baik, dari mahasiswa silakan berdiri, perkenalkan diri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur Allah, salawat pada Nabi yang ulun tuan hormati, Aulia beserta keluarga yang perlu kita kenal Ubung Aceh Barat, yang ulun tuan hormati Bapak Bupati, Bapak Sekda dan Mandu Forkopimda yang katro hadir pada acara limbah malam yang berbahagia dan para wali-wali dan khalifah-khalifah yang katrum ban Sidong Aceh yang katrum Tekano Aceh Barat. Jadi aku ulun tuan kan rumah Agnes Cabuci, ulun mahasiswa Universitas Teguh Umar jurusan ilmu komunikasi. Jadi sebuah pertanyaan yang terlibat orangnya aku membenak langsungnya, kemudian sebuah pertanyaan mungkin dari mon-mon yang terurangnya membenak lagi dan bunyi ketika nyo tepur ibarat ajaran abu ngapain ulung oknum atau nama mahasiswa yang maksud masyarakat mandung ibu ayah lingkungan abuya. Jadi ngabahasa mukulo masyarakat abu ibadah di nama oknum ulung-ulung yang mungkin akan dijarin dari Pak Bertino urang pagi-pagi. Jadi nyatu ajaran juga. Ayo secara alur komunikasi, kajian media dan penyiaran ketika ada membaca berita, beberapa berita sensitif terkait dengan kawin tasawuf, dengan kajian terkait dengan media. Jadi pertanyaan alur dibacalah itu menanggapi oleh umat yang memang hanya diterima dalam hati dan pikiran keajarannya, dan bagaimana caranya untuk menjelaskan. Lagi kamu mahasiswa yang ketika berubah ke mahasiswa lain lagi pula bengeng belum tapoh tapi undang-undang ini kok kita maka kalau apa mendengar cuma baca dikit lalu jarang di muka dua yang nggak tapoh saya kan. Jadi aku yang pertanyaan ibarat cara lebih nanya betul umat-umat yang mungkin akan dijahi yang memang lama roh hai terima, tapi lagi kamu mahasiswa dibaca biasa orangnya mungkin yang pertanyaan duluan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi mahasiswa tadi bertanya tentang pulau-pulau. Maksudnya ada orang yang mengejek terhadap ajaran ini, itu bagaimana kita menghadapinya? Takut
kali mungkin bagaimana jalannya itu. Bagus pertanyaan. Di mana Aceh ngasih lagi. Terima kasih kepada mahasiswa. Kemudian rakyat biasa. Nah, satu lagi dari belakang. Oh ya, tokoh masyarakat ya. Dari tokoh masyarakat untuk memberikan pertanyaan. Tolong ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia, yang dimuliakan Allah, yang juga seluruh pakar-pakar orang tasawuf Allah hadir dan juga kepada masyarakat seluruh yang telah berhadir bagaimana. Jadi ini memang tepat pertanyaan Ibu, karena banyak masyarakat yang menyaksikan pertanyaan saya di malam ini. Mungkin ini bisa menjadi sebuah klarifikasi ataupun penjelasan yang begitu detail terhadap orang-orang yang keliru terhadap ilmu tauhid dan tasawuf. Menyebutkan nama. Perkenalkan, nama saya Teguh Jerry Yanda. Saya asli orang Aceh Barat Daya, Kecamatan Mangge, Desa Tokoh, Desa Daerah Pemberontak MPT Duleng. Jadi ini sangat asik bagi kamu seorang mantan sarjana ketika ada seorang pemberontak dan kami juga siap memberontak kembali. Nah, ini menjadi sebuah indikasi untuk mencari dan berbenah, memantapkan diri sehingga kita mampu mendobrak kezaliman di atas permukaan bumi Aceh ini. Jadi langsung pertanyaan Abu, setelah saya membaca dan mengkaji aliran-aliran modern dalam Islam dari tahun abad Masehi sampai abad sekarang ini, dari masa kekhalifahan Sayyidina Umar sampai Utsman bin Abi Sufyan, itu memang sudah sangat kita mengakui ya bahwasanya pertikaian dan pertumpah darah itu memang sejak daripada dipicunya terbunuhnya Utsman bin Affan. Nah, hari ini ketika saya mengkaji dan menyeimbangkan kembali sejarah-sejarah yang telah berlalu, hari ini hadir sosok Abuya yang menggagaskan kembali ilmu tauhid tasawuf di bumi Aceh. Jadinya anak beliau mak kita baca sejarah Hamzah Farsuri. Nah, ketika hari ini saya mendikte para pemerintah yang ada di Aceh, lo sangat anti terhadap pemerintah Abuya. Karena benar anti. Padahal ideologi Pancasila, lo adalah alumni UIN Arani Banda Aceh. Tapi kenapa hari ini saya bingung dan bertanya-tanya kepada pemerintah? Karena kenapa malam ini memberikan nyata real bahwasanya cuma satu orang bupati yang hadir di tempat acara malam ini. Tentunya apa? Kita sebagai mantan mahasiswa ataupun hari ini yang menjadi aktif mahasiswa, kita punya masalah ataupun problem yang terbesar di Aceh. Apa masalahnya? Hari ini bagaimana kita caranya menggiring semua bupati-bupati kabupaten untuk tunduk kepada Abuya, untuk siap memperjuangkan Abuya. Sekarang. Nah, jadi saya tanya ini berkhusus kepada Bapak Bupati. Ini nanti Bapak Bupati langsung menjelaskan, jangan intinya ada polemik-polemik yang nanti akan menjadi bumerang untuk kami mahasiswa. Dengan adanya ajaran tasawuf, apakah ajaran kesufian ini dapat memberikan dampak yang negatif terhadap pemerintah, sehingga pemerintah hari ini tidak mendukung penuh? Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, sejauh mana pemerintah itu paham terhadap ilmu sufi dan tasawuf yang digagaskan oleh Abuya? Andai kata mereka tidak paham, jadi rakyat pilih bupati yang benar. Karena kenapa hari ini kita tidak butuh yang namanya ekonomi ketika
asas kepentingan iman dan yohana diperkuatkan oleh Perkupimda Aceh. Apalagi hari ini MPU masih saja bermain-main di atas surat menyurat, entah apa yang dia bermainkan. Jadi hari ini kita sebagai ada di mahasiswa, kita jangan tuli, kita harus akses terhadap iman dan tauhid. Karena apa? Hidup ini tidak terlepas wa ma khalaqul jinna wa insa illa liya'budun. Yang lagi kebetulan hari habis salah. Jadi umumnya betul yang aku enggak bro dan salam ketika agama mampu tegakkan di Aceh selama bukannya. Itu pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang ketiga ini berkhusus kepada yang mulia Abuya. Sejauh mana presentasi Abu dan siasat Abu seorang ulama ketika kami pemuda-pemuda Aceh hari ini ingin berjuang sampai titik penghabisan darah untuk memperjuangkan ilmu tauhid dan tasawuf, sejauh mana Aceh ini, apakah Aceh ini akan kembali ke puncak kejayaan pada masa Iskandar Muda? Itu pertanyaan saya yang mulia. Terima kasih dan kulanya maaf mungkin habal yang salah, maklumlah lo siro urang yang BTH, tapi hari ini saya berdiri untuk mencerdaskan pemuda dan pemudi Aceh khususnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada sahabat kita dari wilayah pemberontak PDT ya, yaitu yang telah memberikan dua sasaran pertanyaan. Pertama adalah kepada Bapak Bupati Aceh Barat, apa ada dampak negatif pengajian tasawuf ini kepada pemerintahan Aceh Barat khususnya menurut penilaian Bapak Bupati Ramli. Pertanyaan kedua juga dialamatkan kepada Bapak Bupati, apa pemerintah sudah memahami tauhid sufi ini? Begitu tadi ditanyakan. Pertanyaan yang ketiga ini kepada yang mulia Abuya, sejauh mana siasat yang harus kami miliki, mahasiswa miliki untuk memperjuangkan tauhid sufi? Barangkali pertanyaan itu, langkah-langkah apa yang harus kami lakukan untuk kesuksesan perjuangan ini? Barangkali begitu diberikan kepada Abuya. Masih ada satu lagi dari masyarakat untuk memberikan pertanyaan, dipersilakan. Dari siapa? Tolong berikan. Ibu-ibu ya. Mau satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum yang mulia Abuya, juga yang berhormati Bapak Bupati dan seluruh para jemaah. Nama saya Usman. Kami bertanya melalui GAPRI, Gabungan Pergerakan karena itu adalah masyarakat. Yang perlu sebelum bertanya juga bisa menjelaskan terutama kepada Abuya. Pertama, kami mendengar, melihat, memahami dan membaca tentang perkembangan ajaran yang telah dibawa oleh Abuya, baik ulama-ulama internasional maupun ulama nasional. Salah satunya ulama Eropa dari Turki yaitu Syekh Amir Fazil, juga ada ulama dari Tunisia Syekh Muhammad Kabir Salim, juga para ulama-ulama Asia Tenggara, juga ulama-ulama nasional, salah satunya Kaizen
juga ulama besar. Dan para ulama-ulama luar internasional nasional itu semua membenarkan ajarannya Abu Yabawa, sehingga mereka sebagian besar sudah menginginkan menjadi murid Abuya. Dan yang kami persoalkan, sesalkan di Aceh, kok bisa bertolak belakang dengan ulama-ulama internasional. Bahkan di Aceh sendiri ada para ulama-ulama menyatakan kepada masyarakat yang bahwa ajaran yang dibawa oleh ini berani menyesatkan, berani mengkafirkan. Dan juga para ulama-ulama Aceh menyampaikan Abuya memberi daging kepada anak kecil. Padahal setahu kami, Abuya memberi kepada kami bukan daging mentah. Daging sudah Abuya masak, sudah jadi susu, bahkan Abuya suap lagi ke mulut kami. Itu sebenarnya kami. Yang jadi pertanyaan kami, apakah ulama-ulama dari luar dengan ulama Aceh ini beda penafsiran tentang agama ini? Ataupun memang ulama-ulama Aceh lain kitabnya dengan ulama-ulama luar? Karena mengapa? Kalau ulama Aceh ini kan pimpinan pesantren, termasuk ulama luar pimpinan pesantren juga, ribuan juga murid-muridnya. Kenapa ini beda? Inilah pertanyaan kami kepada Buya, supaya kami masyarakat Aceh ini jangan terfitnah terus, karena yang kami benci juga ulama juga. Jadi ini perlu penjelasan kepada Buya, kepada kami, mengapa para ulama-ulama ini sehingga tidak bisa menerima ajaran ini di Aceh, sedangkan di luar nasional internasional ini diakui ajaran ini. Demikian, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Anggota KPI melemparkan pertanyaan yang tidak kalah pentingnya dari pertanyaan-pertanyaan sebelumnya tentang diterimanya ajaran ini oleh ulama-ulama di luar Aceh, bahkan ulama internasional. Pernah hadir ke Aceh di antara lain Profesor Dr. Al-Jailani, Syekh Fadil Al-Jailani, dan banyak juga Profesor Dr. Abu Al-Huda dari Syria, dan banyak lagi. Bahkan dari Jawa juga bersedia suluk dan bermursyid kepada Abuya. Bahkan Profesor Dr. Nelson dari Gorontalo mengatakan bahwa saya baru merasakan manisnya agama di bawah bimbingan Abuya Syekh Haji Amran Wali Al-Khalili. Tetapi masalahnya di Aceh, ulama-ulama Aceh menolak, bahkan menentang, bahkan ada yang menyesatkan. Pertanyaan, kenapa bisa begitu? Dan apakah ulama-ulama kitab-kitab yang dibaca oleh ulama Aceh beda dengan kitab-kitab yang dibaca oleh ulama-ulama luar negeri? Ulama-ulama luar negeri itu bahkan bukan membaca, seperti Profesor Fadil juga seorang pengarang kitab-kitab besar, bukan hanya membaca tapi mengarang. Kita tahu beliau penulis yang terkenal, keturunan daripada Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi kenapa bisa berbeda? Dipertanyakan. Bahkan Abuya dituduh memberi daging kepada anak kecil, padahal dagingnya sudah di blender, sudah dimasak bagus sehingga sangat mudah dicicipi. Itu saja 5 pertanyaan, 5 orang yang bertanya. Insya Allah akan diberikan jawaban oleh Yang Mulia Abuya kepada Abuya. Dipersilakan ya, silakan.
Residu balai ini telah dimanfaatkan oleh wali kota Daerah Wahyu untuk tempat pengajian anak-anak yatim, di mana anak-anak yatim yang dibawa ke sini untuk belajar, bahkan oleh wali kota Daerah Wahyu itu semua, yaitu dilayani baik dijemput maupun dicari guru. Dan beliau sendiri juga bersama kawan-kawan untuk membelanjai keperluan kepentingan dari anak yatim. Ini luar biasa. Para hadirin sekalian, samping juga kita memperingati Maulid pada malam ini dan juga mengadakan mubahasa artinya diskusi mengenai dengan ajaran tasawuf tersebut. Saya telah lama berjuang untuk memperjuangkan ajaran ini, mungkin lebih 20 tahun lebih. Sebelum tsunami saya sudah datang ke Melabu membuka pengajian di Darussalam, kemudian terus ke Banda Aceh, lalu kadang-kadang sampai juga ke Pidi, sampai juga yaitu ke Matangkui. Makanya dalam fenomena dalam perkembangan ini oleh saya banyak hambatan, rintangan, baik dalam perjalanan di masa konflik. Saya pernah ditahan oleh BKU, oleh orang gunung, oleh AM, cuma saya tapi saya tidak peduli. Saya terus menjalankan untuk penuh saya agar Aceh ini dapat menerima dan mengamalkan ajaran tasawuf dan kesufian. Tadi baru saya senang sedikit saya bertemu dengan Bapak Ramli MS. Jadi makanya beliau siap untuk membantu perjuangan ini. Sehingga pada tahun 2010 diadakan mubakarah yang sifatnya ASEAN. Itu pada waktu itu sulit untuk mengadakan mubakarah karena dihadang oleh ulama-ulama Aceh dan dituduh ajaran yang tidak benar, sehingga ulama-ulama pesantren tidak hadir. Dan kemudian acara itu dikuasai oleh MPU Aceh. Dia membuat artinya untuk menentukan siapa-siapa yang boleh untuk penyampaian, sehingga ulama-ulama luar negeri tidak boleh menyampaikan. Saya sebagai ketua pelaksana juga tidak boleh berdiri. Begitu sulitnya, tapi alhamdulillah acara itu tetap sukses. Bapak Ramli mengatakan mereka orang-orang Malaysia ini walaupun tidak jadi diadakan seminar, tapi mereka perlu berjumpa dengan Abu. Sudah tidak apa-apa, asal jumpa Abu sudah selesai pulang. Tadi acara itu juga terus artinya berlangsung dengan baik. Akhirnya pada waktu itu Kapolres sendiri mengatakan sama saya, isu-isu negatif ini Bu, nampaknya kenyataan tidak ada sama sekali. Itu baik. Nah, ini pengakuan Kapolres pada waktu itu tidak ada seminar. Para hadirin hadirat, terus kita membuat usaha untuk adakan seminar mubakarah di Selangor, di Malaysia, jalan yang baik. Sekalipun fitnah itu datang dari Aceh. Jadi kata panitia Abu, nanti tidak jadi kita membuat seminar di Selangor, di Masjid Alami, karena banyak fitnah datang dari Aceh, dari ulama-ulama Aceh. Alhamdulillah saya dapati itu urusan agama
Malaysia. Jadi sehingga jadilah acara seminar Nusantara di Selangor di Malaysia. Tadi khidmah itu tetap didatangkan oleh ulama-ulama dari Aceh. Jadi banyak. Jadi kemudian juga kita tidak itu menjadi hambatan kita membuat beberapa seminar di Adia bersama dengan Pak Yudri, Bupati Yudri. Jadi tetap Syekh Fadil dan Syekh Fadil. Tadi menurut dia kata temannya Syekh Fadil mau memberikan yaitu ijazah tarikat tadi apa Syekh untuk ada jalani kepada saya dari Kadiriyah, tapi tidak jadi karena menurut beliau bahwa saya telah paham, jadi tidak perlu lagi ijazahkan tarikat Kadiriyah. Jadi itu kita mengadakan di Cibinong, yaitu di Bogor, di Jawa, kemudian berlanjut mengadakan di Gorontalo, kemudian juga berlanjut di Batam. Tetapi di Aceh ini saya lihat juga sebagian dari ulama yang kecil, bahkan maksudnya itu dapat kita dekati, si banyak juga yang besar-besar yang tidak dapat. Terakhir bahwa MPU Aceh meminta tausiah kepada gubernur supaya dihentikan pertemuan, dihentikan rakyat seribu. Ini MPU Aceh. Tadi oleh Kejati undang saya dipertemukan dengan gubernur, dipertemukan dengan Pila Aceh. Saya menyampaikan apa yang saya tahu, diberikan buku tulisan-tulisan yang saya buat. Maka gubernur menganjurkan supaya ada mubahasa, supaya ada mubahas. Jadi mubahasa ini anjuran daripada Pak Gubernur. Saya Abu, mana ayat saya ini yang ada lagi kemudian pertimbangan, dan lalu di mana yang tidak paham, supaya sama-sama kita untuk mencari paham. Jadi ini anjuran Pak Gubernur. Para hadirin sekalian, baiklah, tadi ada pertanyaan dari Yuliati. Beliau ini luar biasa, dia anggota DPRK 2 kali yang Sirkil. Dia datang ke PAU. Abu, kalau selama ini saya di DPR hanya memikirkan politik, memikirkan duit. Jadi selama ini Abu, jadi saya datang sama Abu supaya bagaimana supaya saya mendapat keimanan dan bisa beribadah baik. Jangan hanya politik duit, akhirnya saya mati. Jadi politik duit itu tidak membawa untuk mendapatkan kebahagiaan dalam menghadapi Allah. Jadi saya ingin supaya Abu dapat memberikan yaitu ajaran bagaimana supaya keimanan saya ini tetap, supaya saya mau beribadah kepada Allah. Jadi saya katakan pada Yulidi, semua buat kamu gapura di sini, seperti di Melabuh, apa sanggup kamu? Jadi ini berjuang. Ingatlah terwujud gapura besar di sini. Jadi gapuranya lebih tinggi daripada gapura ini, tapi tidak luas karena kita jalan dua jalan ya. Tapi alhamdulillah baru ini saya meresmikan gerbang gapura bersama dengan Pak Bupati, Nur Mursyid, dan juga pemerintah di sini. Jadi beliau bertanya apa hubungannya Abu, seperti apa disampaikan Pak Bupati. Apakah betul Torik Tasawuf ini itu bisa membawa kemakmuran seperti apa yang disampaikan Bupati padi ya, nama bagus ya, dari biasa.
Tapi ini terlambat. Waktu saya ke Gorontalo, oleh wakil gubernur mengatakan kepada saya, beliau naik imbar, Abu, kalau tasawufnya Bu, kalau selama ini kita cari ikan, tapi sekarang ikan mencari kita. Apa ada ya? Ini wakil gubernur Gorontalo mengatakan, Abu, dia mengaku kalau selama ini kita cari ikan, tapi setelah kita membuat sunat mendakar ini Abu berapa hari ikan cari kita, ikan cari. Nah, ini pengakuan wakil gubernur di Gorontalo. Karena dia itu membuka sunat mendakar di Gorontalo. Para hadirin sekalian, ajaran tasawuf tersufi ini untuk membawa kita menjadi orang yang takwa, menjadi orang yang takwa. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar. Dengan permasalahan yang kita hadapi, ada saja jalan keluarnya. Dan Allah akan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Jadi itu menciptakan supaya orang bertakwa. Walau anak ahlul qura amanu wattaqau la fatahna barakat minas sama wal ardh. Kalau Allah akan membantu, kiranya kampung itu mereka itu orang yang bertakwa, beriman dan bertakwa, Allah akan membukakan keberkahan dari langit dan keberkahan dari bumi. Maka takwa itu bagaimana? Supaya kita bisa dapat keberkahan. Kampung kita berkah, datang keberkahan dari langit dan bumi. Jadi takwa ada 3 syaratnya kalau kita hendak bertakwa. Syaratnya kita tidak mensyirikatkan Allah, kita bertauhid kepada Allah, dan kita tidak melakukan maksiat, kita melakukan taat, beribadah kepada Allah. Dan ketiga, tidak terhijab Allah oleh diri kita dan alam semesta. Tidak terhijab Allah oleh diri kita dan alam. Jadi kalau kita terlihat kita diri kita sadar bahwa kita makhluk Allah, diciptakan sesuai dengan akidah kita. Apa yang kita lakukan itu diciptakan oleh Allah. Apapun kita lihat, kita selalu melihat siapa orang yang membuat, yang mengatakan seperti ini. Itu adalah Allah. Tidak ada yang lainnya. Tidak ada yang lain. Adakah Anda yakin bahwa hidup Anda adalah Allah yang menciptakan? Yakin. Maka yakin istri, yakin anak. Sehingga Allah itu yang lupa-lupa dalam hati kita, karena semua yang terjadi sesuai dengan akidah kita, tidak memberi bekas perbuatan selain daripada perbuatan Allah. Maknanya yang wujud ini semuanya adalah bekas perbuatan Allah. Jadi kalau kita ragu yang wujud ini bukan perbuatan Allah, memberi bekas selain Allah, berarti kita syirik, rusak dalam akidah kita, dalam keimanan. Dari Allah. Inilah saya dengar Pak Bupati ini selalu menyebut kalimat tauhid. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Allahu samad. Allah itu esa pada zatnya, esa pada perbuatannya, esa pada sifatnya. Berarti bahwa di makam dalam tauhid kalam ini selalu ada bahwa
juga sifatnya tidak berbilang dalam satu sifat, tidak sama, tidak sama, menafikan tempatkan, dan juga Allah itu bahwa semua yang maujud ini adalah bekas perbuatan Allah. Tidak ada perbuatan yang menciptakan daripada selain Allah. Ini dalam turunkan kita aja, belum dari tasawuf, belum dari dasar. Jadi kalau tauhid tasawuf ini tidak terjadi. Nah, jadi beda dengan tauhid kalam. Kalau tauhid tasawuf dia hudur hatinya, terlihat keberadaan Allah, sifat-sifat kebagusan Allah. Di dalam hatinya hilang yang lain, wujud lain hilang, itu tauhid tasawuf. Kalau tauhid kalam sekedar mengaku tidak ada perbuatan selain daripada perbuatan Allah. Jadi kalau tauhid sufi bukannya perbuatan wujudnya hilang, di dalam wujud Allah. Pada hakikatnya itu semua kembali kepada Allah. Jadi tidak teringat di dirinya supaya dia dapat bersama Allah. Jadi itulah jawabannya. Tujuan bertasawuf ini untuk menciptakan kita menjadi orang yang takwa. Jadi kalau sudah takwa bagaimana? Dimudahkan oleh Allah segala-galanya, memakmurkan negeri kita. Kalau dengan diri Allah, walau anna alal qura amanu wa taqaw lafatahna alaihim barakatin minas sama wal ardh. Kalau ahli kampung, orang negeri mereka beriman bertakwa, Allah akan memberikan keberkahan dari langit dan juga keberkahan dari bumi. Nah, keberkahan dari bumi apa? Padi bagus, ikan mudah didapat, keberkahan dari langit, hujan turun, jadi pianggam dari pepengang, bahasa Aceh pepengang, ya, gotong-gotong gitu, gotong-gotong. Dan kedua pertanyaan dari ketua muda, mengumpul orang menyerupa, ya. Jadi dia haji mengumpul, dia orang syarikat kita ini haji. Orang syarikat kita ya, menyejak Makkah, mungkin kalau menyejak Makkah mereka dalam masjid Haram, ilah ini minum agam, betul-betul cuma, betul-betul, ini di masjid Haram. John 32 nanti jam makan. Kemudian tadi hotel ini minta kenayan lo. Ketika Pakistan akan mencatat. Ada di Pak lagi minta kenayan lo nya. Lagi. Ikuti minta kenayan. Kemudian enggak kenayan ini. Ini yang dalam Masjidil Haram. Di Makkah, di mana? Menurut kalau yang dia Mekah itu pun mungkin barangkali kedua mudahnya bahwa dia Mekah loh. Ayo lihat ada mana tiba kalau Mekah di Masjid Haram. Oh dia pulang mudah. Jadi kalau aku atau mudah jadi karena matanya terbuat bentuk dari nyamuk, karena mungkin terbuat bentuk bata-batanya bisa ingin. Tapi kalau dia merupakan kedesak mudah ad-darurah tubihul mahdurah. Menjadi memudaratnya mengharuskan mereka yang haram-haramnya harus kena mudarat. Karena mudah. Jadi di Mekah mudaratnya. Kata bawahnya tak tanpa dengan dia kita kejalankan ya kalau toh di Masjid Haram dan di masjid lah dia bilang pun ini dalam masjid kami yang punya belum di luar masjid kan
Jadi karena darurat, kalau karenanya jagalah masing-masing keimanan dalam dada penuh, baik awal inam dan menunjuk bahwa bagaimana kalau tidak ejil yang apa ni? Dalam pertanyaan pulau jadi kan hanya maka diajarkan bagi tasawuf. Tasawuf ini ada dua makna. Tasawuf artinya tarekat berjalan menuju untuk duduk di hadapan Allah. Tasawuf diartikan dengan akhlak. Akhlak itu sifat dalam diri minum. Dengan sifat itu kalau baik maka akan bisa lahir pekerjaan yang baik-baik, di kesabaran. Tadi akhlak dalam artinya maka akan jadi pekerjaan yang baik-baik. Kalau Allah rendah hati itu adalah peduli. Dan juga akhlaknya tahan disakiti, tahan tidak menyakiti, dan selalu memberikan yang baik-baik terhadap orang lain. Itu diajarkan dalam tasawuf akhlak. Tahan disakiti, tahan tidak menyakiti, selalu memberikan yang baik-baik terhadap orang lain. Di dalam pengajian tasawuf, menyuruh dengan berbuat baik kepada dirinya mudah. Jadi menyuruh yang berbuat jelek kepada dirinya diolok-olok, tapi hanya mudah. Dengan dia hanya mudah. Ya? Dia hanya mudah. Berarti menyuruh mudah berubah tubuh dan yang itu macam-macam. Hanya mudah, tapi menyuruh berbuat baik bukan ini mudah. Maka mudah harus minta cara untuk keimbangi kebaikan ini. Untuk keimbangi jadi kalau dia di Allah mana di Allah. Jadi pertanyaan pula. Pada Bapak Bupati. Dari Teko Ya, dari tokoh masyarakat tadi dia kepada Bapak Bupati pertanyaan. Jadi di dalam Bupati ya berarti pertanyaan itu jadi dia tidak usah Pak Bupati supaya bupati seluruh Aceh betul-betul dapat betul-betul maknanya apa? Kita juga dalam Pak Bupati Allah akan lakukan umat ke tempatnya, yaitu gedung Pancasila. Gedung Pancasila. Alhamdulillah. Supaya Pak Hukum Bupati lainnya Pancasila. Pancasila. Apa itu ketuhanan yang Maha Esa? Itu sila pertama. Sila pertamanya itu tauhid suci. Berarti Allahnya hanya mengon. Hanya harus terimani. Saya ditanya-tanya, Kota katakan Tuhan yang Maha Esa-nya gadah. Karena memang katanya beriman, supaya katanya bermaklumat bahwa hanya Allah, tidak lagi. Jadi itu adalah sila pertama ketuhanan Maha Esa. Dan laisa kamitslihi syai', itulah ketuhanan yang Maha Esa. Tidak teringat lagi bahwasanya untuk kubur alamnya, untuk kemerdekaan hanya mungkin sebenarnya Allah hendaknya pun mungkin Allah hendaknya untuk kemerdekaan negaranya. Karena atas rahmat Allah kalinya dalam mukadimah undang-undang dasar Tuhan.
Jadi wa ila rabbika minta, kepada Tuhanmu tempat habis. Akal pikirmu kembalikan kepada Allah. Ana daya upaya, ana daya upaya. Sama sekali ini yang terjadi ini telah tertulis pada azal. Telah tertulis. Dari mana menjalankan barang tertulis pada azal. Yang ada pada abad barang tertulis pada jadi supaya paham bahwa maka Allah bukan amalan dikabir rakyatnya. Barangkali ditentukan Allah ada. Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha tidak tentukan tidak. Dan juga sila yang pertama dua, manusia adil dan beradab. Ini apa tasawuf? Tasawufnya untuk menciptakan manusia adil dan beradab, bisa menjaga batas, bisa kita berkasih sayang. Jadi manusia adil beradabnya untuk tasawuf. Jadi Tuhan yang Maha Esa itulah sufi. Itulah sufi. Jadi atas dasar Tuhan yang Maha Esa, atas dasar apa manusia adil beradabnya oleh legislatif, eksekutif membuat undang-undang peraturan yang akan dilakukan untuk kepentingan rakyat. Tapi anaknya ada dasarnya, anaknya ada dasar Tuhan yang Maha Esa, manusia adil beradab untuk undang-undang peraturan. Jadi itu kecil atas dasar nafsu masing-masing. Dasar nafsu, menurut kehendak partai mereka, masing-masing muda wali dalam permusuhan dakwah. Jadi pelajaran betul-betul, pelajaran makmum, pelajaran aman, pelajaran sejahtera, sejahtera tidak silba, kadang-kadang siap dah dalam untuk menekan negara. Saya kalian kasih ada dan tanya kali untuk berjuangkan. Kita kembalikan ke pusat. Anda bercarong menyawa untuk saya. Nah, boleh. Dia tu akan diperbaiki oleh Bapak Ramli Mendes. Bagaimana dia? Ini. Yang kemarin juga gedung Pancasila. Lalu itu Bapak Maju menetapkan batilan tabati itu kalau tebal. Kata Quran, kalau tanya Abu Munaf boleh, ya? Bagaimana perjuangan? Perjuangan ini apa? Oh, langkah-langkah yang Quran tanya. Najuro ulun dicok ke kuali ketua guna Abu tajak hanya ini mendoa pulih bak kuburan wali nanu Hasan kilo Hasan deh. Jadi itu aja. Jadi kenal petinggi nama dia Mahmud nama Zakir Manaf. Nah, ini kebetulan wali Nando, wali Mamu bukannya karena konran, mulai budi kami nggak bentol, kan? Jadi supaya itu, dia guna milik awak saya, milik ini laku, milik ini, tak betul katanya, tak betul, karena orang tak berjuang. Kena ilmu, kita berjuang banyak. Jadi kebetulan yang dalam punya apa lahirnya kebetulan dia mentang di bawah, dia lempar ngomong, dia berapa ngomong bahwa gunung miliknya, gunung milik Allah, milik Allah, milik Allah. Perjuangannya lagi dalam Al-Quran itu. Hal adulukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun.
adakah tidak aku tunjuki perniagaan yang dapat melepaskan kamu dari adab yang tadi? Yang pertama, beriman kamu dengan Allah dan dengan Rasul. Bahwa iman kamil, jangan iman awal, jangan iman munafik, iman awal, jangan sebagai iman muridin atau iman kawat. Bahwa iman kamil. Iman artinya benar-benar mencintai Allah dan terlihat keberadaan Allah hilang iman yang seperti itu. Kerja Allah dan Rasul itu iman. Baru ternyata berjuang, baru ternyata berjuang dengan katanya berjuang dengan diri. Punya iman hana lona kata lupa, kata lupa. Kamu tu saya macam tanah ada musyawarah. Lo harus menapa? Untuk terbangun daulat Allah di Mu'aseh, terbangun daulat Allah di Mu'aseh, dan kemudian untuk keterangan bantah, untuk keterangan kaki terbangun daulat Allah saja. Mulai mana? Dia tak tingkatkan iman dia, bawa terbangun, belum siap ini. Sehingga lebih ya, untuk malam kalau ada dalam dulu pergi motor yang tak ada motor patuan atau mau beli jalan. Jadi makam itu berapa wali dan Apalah dia hadirat hanya ke makannya belajar iman, belajar iman akidah. Jadi imannya akidah dulu, kemudian baru berjalan kemauan setelah akidah supaya ayat bertasawuf dulu. Artinya tak mati di dalam diri. Kemudian kuatkan lagi, tidak terlihat lagi, hanya Allah. Imannya, iman kami, iman kan belajar iman. Jadi mendapatkan ilmunya tarikat dulu ataupun ada mula mudah dia. Ini ada Quran hana tiga hana. Jadi minta aku. Kemudian setelah iman kami baru beribadah. Beribadah patuh. Perintah Allah sembahyang kita ini tinggal. Kamu nanya. Pandai beribadah, di samping beriman, pandai beribadah, atau tingkatkan akhlak kamu. Tahan disakiti, tidak menyakiti. Nanya pemuda-pemuda, nanya baru tingkatkan makrifat kamu. Supaya kamu berubah bersama Allah. Bersama apa yang pengen juga menyebabkan Allah dan kita berdoa. Karibu yang keperjuangan doa supaya artinya berjuang untuk lagi punya masalah kuno bab 4 tujuan lebih bab 4 tujuan perjuangan mendapatkan tujuan hidup wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu duni. Tidak aku jadikan jin manusia melainkan untuk menyembah aku. Bagaimana ini bisa beribadah, berubudiyah, abudah ini. Bagaimana kita berbatas dulu yang mulai. Apa lagi? Perbedaan sikap ulama Aceh dengan luar Aceh terhadap MPDT. Kenapa bisa berbeda? Kenapa bisa berbeda? Pertanyaannya sebenarnya rahasia jelas. Rahasia. Tapi anak berbalik mana rahasia? Bahasanya turun sebagai di Darussalam, bagaimana betul hidupnya Darussalam. Kamu anak-anak almarhum yang mendawati itu enak padun-padun go Fatimah
Lalu di sampingnya kamu tidak usah lagi bergiliran untuk menjadi pimpinan, untuk menjadi pimpinan. Jadi awak-awaknya kadijak penduduk Bujin Jamaludin anggota Dewan Bacaan Peri Pusat Nasir Kejak itu kemudian kita itu kan salah. Jadi lo tak sebab menghina dari salahnya mengajar istiqamah beribadah macam. Jadi dosanya kemudian menikah, lalu jadi dia senantiasa mereka menganggap tentuannya kecil, tauhid atau ini macam sehingga ingat takkan lucu ibarat lagi masyarakat yang dan yang jadi kagak yang ada muka Jadi bergabung dengan Tengkorak Darus Pari, jadi diizinkan yang membawa mereka menjadi motif pimpinan suluk. Jadi Tengkorak Darus murid daripada dia juga daripada murid di tempat. Kemudian kalau sendiri tidak bisa bertahan, maka perlu menyingkir dari Darussalam, menyingkir mau kata lagi pergi ke bawah, pokok pesantren di bawah, berarti kembali kepada tempat bumi, menjelang krono tempat ayah, tempat bumi di bawah, milen di bawah. Jadi bumi lain di mana dia Darussalam, dia mana di bawah. Karena pemilihannya ganjil kecil, makna ganjilnya awak tepu. Itu kalau bicara orang ganjil, itu ganjil. Jadi mengenai jadi bilang lalu setelah yang berbau, ingatlah kehidupan cara. Saya katanya film anak ketenangan dalam hatinya beribadah, dalam kehidupan, ketenangan dalam beribadah dan kehidupan. Jadi lo mintalah kitab-kitab lama, minta kitab-kitab lama yang dikarang oleh Ismail Al-Harami, Manadi Musairi, dan daripada Ahmad bin Padat. Itu kitab-kitab lama, yaitu kitab tauhid. Jadi ada tauhid kitab lama. Berarti umpamanya Tufatul Salah mengatakan, keluarlah engkau dari engkau, bertambah iman engkau. Keluarlah engkau dari engkau, bertambah tauhid engkau. Jadi itu ajaran-ajaran yang seperti itu. Ya, kita kita dalam kita tidak dari Baitul Awal, kita duduk ihananya. Itu kita ajaran tasawuf. Tauhid tasawuf, tauhid suci. Keluarlah engkau dari engkau, bertambah tauhid engkau. Keluarlah engkau dari engkau, bertambah iman engkau. Jadi yang engkau dari kantor mana kamu keluar dari kamu umpayan tubuh semuanya letak engkau betul ya. Jadi berkenali engkau sehingga habis engkau letak engkau. Jadi makanya keluar kita dari nafsu kita, dari tubuh dan nyawa, dari tubuh dan nyawa, untuk kita meninggalkan alam kafir, kita kembali kepada
mantap. Tanya ke mak tanya, tiga menariknya. Merdeka tanya, tanya nanti kali mak tanya berita. Artinya mantap, mantap itu. Tiga hari betul lampu mak tanya. Mereka jadi lagi nyangkut tauhidnya, tauhid tasawuf, tauhid sufi. Digolongna kemauan Allah itu puji tanya. Hanya berada di dalam zatnya Allah. Waktu berkemauan Allah untuk ubat tanya, hanya berada di dalam ilmu. Waktu kalahin ini telah tahu kudrahnya, maka ada seperti ini. Kalau ada seperti ini, hanya berpisah dengan Allah. Bagaimana kita harus kembali kepada Hana ini? Berarti saya belum dulu. Jadi katakanlah di dalam Abdul Karim mengatakan, Kul katakan oleh Muhammad, Wallah, Kul Wallah, katakan oleh Muhammad, dia Muhammad Allah. Artinya Muhammad yang sebelum merujuk. Jadi sufi ini karena wilayah adalah maknanya Muhammad yang sebelum merujuk. Maka Muhammad itu wujudnya Allah. Hanya kalau tupi dari maknanya, wujudnya dari maknanya. Dalam tanya dalam pot matanya wujudnya apa? Mbak ayah kan? Jadi itu tauhid lepas daripada syirik dan kesungguhan. Jadi jika ulun amalkan tauhid tasawuf tersebut tidak melihat ini, kecuali lagi kamu lantuluh wujud, duka, dan mulia. Wujudmu adalah dosa bagimu. Lain kasih lain. Tidak ada yang lebih daripada itu. Wujud diri kota syaitan. Hancurnya hidayah tadi. Jalan untukmu hidayahnya. Suluk bahkan tarikat sufi, tarikat yang sampai kepada hakikat. Tarikat mudah lagi dengku kamu tarikat ini hakikat nampak hakikat tarikat sobela tarikat dapat membawa kepada hakikat. Tahu dia hakikat untuk dia bermakrifat. Jadi dituduh dulu. Jadi yang menuduh dulunya lonsi yang pameran paham lagi buat melakukan begini, doji dianggap kan menjadi Allah, kan menjadi bahwa orang yang menerima pendapat daripada melakukan begini, doji kan menjadi Allah. Anak wujudi, padahal anak siapa anak kan berubah wujudi menjadi wujud Allah. Anak yang Allah. Yang Allah. Jadi dituduh untuk amran membawa ajaran berarti hakikat hanya wujudi, berarti wujudi kaji wujud Allah. Wujud Muhammadnya kaji wujud Allah. Kait imah Muhammad, oleh imah Allah. Yang ditulis. Ditulis di buku sebelum baca, bahkan luar baca. Dia dituduh oleh salah satu bangga dan pegah. Dan pegah kemana bangunnya hanya masjid, Pak masjid. Tahu jangan kat masjid. Kalau pegah lengkap kalau mana. Dia nak tu meme tarikat meme. Jadi mutabu seluruh Aceh ulama-ulama di Aceh. Ulama di Aceh. Jadi ulama-ulama di Aceh umum di Bandung
murid daripada Habibie Mutawalli. Jadi ulama-ulama Aceh yang dapat haba aku amran haba aku mengikuti ke zaman dengan melin dengan tamawiyah kulit umi bahkan patih haba mengikuti bahkan patih haba mengikuti tengku daun dan ini lagi nyanyi mungkin lagi nyanyi ini kenapa maka terjadilah di Aceh lemah mengenai ilmu kesopanan dan kesucian. Jadi mengambil Aceh termasuk MPU-MPUJ. Yang keamarannya hanya malin di Tebu. Hanya kita habis. Paling-paling kita jauhi ibu mata ilah. Hanya itu pun itu. Jadi awaknya pakai hidung. Ya masalah. Makanya Aceh agak sulit karena fitnah itu telah mulai ada yang menimbulkan fitnah turun dah. Oka aku yang kenanya dari api Oka ya mudah-mudahan jadi yang tanya Mbak Don aku fitnah lagi dari mana jadi sebenarnya itu komplit keluarga untuk di keluarga ada wakalannya mana kita cara kita ya komplit keluarga. Jadi ketika kemarin tengku di Acehnya tadi orang tanya pada anak lagi anak bertindak aku anak meong bertindak anak mi tikus grup lama-lamanya tikus dulu tikus kecuali yang ada tikus MPU Aceh Barat lainnya di tikus karena tidak semuanya ulu yang murid belum naik belum sekarang makanya anak DPR-nya anak nah PTA memang enggak dua ada lu tetap semuanya mentah mengajar betul ini kebantu jadi pulau kali jadi barangkali demikianlah yaitu marilah sama-sama bagaimana penuh sama dengan ilmu sufiannya. Makna sufi itu bersih daripada berpisah. Makna sufi bersih daripada berpisah. Karena bersih daripada berpisah dengan Allah. Allah saya ma'rifah Allah itu mantul dalam diri. Dan sufi tasawuf bersih daripada sifat-sifat nafsu yang jelek tasawuf. Bersih artinya daripada kedengkian, daripada kesombongan, daripada buruk sangka, jadi daripada artinya bohong dan sebagainya, lalu bersikap benar. Jadi tasawuf bersih artinya dari sifat-sifat yang tercela. Sufi bersih batin dan jadi rohnya berpisah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ilmunya diangkat memang di dalam kita baca dengan kita lain ulama-ulama sufi dan angkat dan sufinya oleh ulama zahir, ulama syariat banyak seperti itu yang mengatakan mutlak, yang takbir, yang jelek. Ini adalah kita seperti itu sunnah Allah pada masa dulu. Tapi dengan ada itu tidak buat tanya akhirnya mereka kembali. Jadi makanya kemutasawuf kesufiannya di dalam Islam setelah ya terjadinya perang ya dalam Islam Utsman bin Affan itu terjadinya yaitu pertentangan antara Muawiyah
masalah politik, hanya adalah ajaran kesucian, ada yang berkembang, semoga melalui menjadi gerbang negara besar melalui kota kita pertahankan melalui kota Supri. Jadi hebat di sini langsung melalui kota Supri. Kalau di sini melalui itu adalah apa? Gerbangnya sama enggak? Berarti di sini tidak kalah enggak? Cuma beda sedikit kalau di sana, di sini negerinya Anturaku Simpili, ya. Negeri Anturaku. Jadi kalau di sini negerinya Syekh Nali. Negerinya siapa? Dengan Pak Randi. Jadi sekian demikian kalau jadi saya berpikir. Nah, Yusuf. Nah, Yusuf sedikit. صراط المستقيم صراط الذين
illallah, la ilaha 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 illallah,
illallah, la ilaha 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 illallah. Assalamualaikum
Amin ya Allah. Amin ya Allah. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya sesi foto bersama. Mohon kepada yang di depan panggung mundur semua dulu. Minta mundur semua. Tim kameramen, tim fotografer harap mengambil posisi. Kamera. Mundur lagi. Belum. Tim kamera cepat, ambil posisi. Oke, belakang lagi, ambil foto untuk foto bersama. Oke, 1, 2 yang di depan, mohon. Oke, belakang lagi, dikit lagi. Oke, Pak. Siap, oke. Kepada Anda sterilkan jalan masuk mobil Abuya. Buka jalan untuk mobil masuk mobil Abuya. Tolong jalannya dibuka. Kadang tolong di samping kiri kanan mobil Abuya biar langsung sini. Minta tolong kadangnya mobil pelan-pelan ada mobilnya. Kadang-kadang ambil posisinya. Tunggu. Tunggu sebentar, ambil nomor. Pak, izin Pak, Bapak Bupati dulu Pak, Bapak Bupati dulu sama Abu ya. Bapak Bupati berdua sama Abu ya. Boleh gabung sama Pak Sekda sekali, Bapak Sekda. Oke, kameramen ambil betul. Kami berikan kepada jemaah, barang siapa ada yang menginginkan dompet warna hijau. Oke, boleh. Harap beri ruang untuk Abu ya jalan. Bagi jemaah yang merasa kehilangan dompet warna hijau, untuk dapat meminta panitia. Kepada jamaah yang ada lagi yang selamat. Kadang. Pegang aja. Mobil Pak Bupati mundur lagi. Tolong kendala mobil Pak Bupati. Mobil Pak Bupati mundur. Kadang tolong. Jangan rapat. Tolonglah buka jalan ya. Izin madam itu bukan Bupati mau masuk jalan